Shalom saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 26 ayatnya yang ke-41. Ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus kepada 3 muridnya di Taman Getsemane. Saya bacakan saudaraku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudaraku, nasihat ini tentunya merupakan sebuah perintah Tuhan yang harus kita pegang kuat-kuat. Coba kita amati pelan-pelan ya dari kata per kata satu ayat yang sangat penting ini. Tuhan mendorong kita, menasihati kita, memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan itu adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan pencobaan itulah yang akan senantiasa menjatuhkan umat Tuhan ke dalam berbagai dosa dan yang berakibat kesengsaraan. Kalau kita ingat doa Bapa kami, salah satu dari poin doa Bapa kami adalah jangan masukkan aku ke dalam pencobaan. Artinya jangan biarkan aku masuk dalam pencobaan. Tolong aku ya Tuhan supaya aku tidak masuk dalam pencobaan. Melainkan lepaskanlah, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi jangan masukkan kami dalam pencobaan ini merupakan sesuatu yang harus terus didoakan, saudara. Dan kita harus berwaspada karena pencobaan ada di mana-mana. Pencobaan ada di mana-mana. Kalau tidak didoakan, kalau kita tidak berdoa, Tuhan sendiri berkata, kamu bisa jatuh dalam pencobaan itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ada fungsi roh di dalam diri kita yang ingin mengikuti akan kehendak Tuhan. Ingin melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan hati dan pikirannya Tuhan. Itu roh. Tetapi ada unsur yang lain, yaitu daging. Dan daging ini lemah dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Lemah dalam mentaati, menuruti kehendak Tuhan. Saudaraku, antara daging dan roh itu seperti dua kekuatan yang bertolak belakang, yang kontra satu sama lain dan berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Kalau kita membaca, saudaraku, di dalam Galatia, ya surat Galatia, itu Rasul Paulus memperdalam mengenai kedua kekuatan ini yang terus bertengkar dan berperang di dalam hidup kita. Dia katakan demikian di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu ada, tapi begitu kita hidup oleh roh, kita berpihak kepada roh, maka keinginan daging itu akan melemah, dan akhirnya dia tidak akan bisa menang di dalam kehidupan kita. Roh kitalah yang menguasai akan hidup kita. Ini adalah nasihat, saudaraku. Kemudian ayat 17 katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan mestinya merindukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi mengapa kita menjadi pelanggar-pelanggar firman? Itu karena kekuatan daging yang memang ada di dalam hidup kita.
Nah, sekarang bagaimana, saudaraku, supaya roh kita ini berkuasa, sementara daging itu tidak berdaya? Bagaimana caranya? Itu seperti hukum jungkat-jungkit, saudaraku ya. Seperti hukum jungkat-jungkit. Jadi kalau roh ini kuat, maka daging itu lemah. Sebaliknya kalau daging itu kuat, nanti roh itu akan tertekan, saudara. Ada seorang wartawan, dia mewawancarai seorang penjahat. Penjahat ini bukan orang bodoh, seorang intelek, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia melakukan berbagai kejahatan sampai pada kejahatan yang mengerikan. Dan dia sedang menantikan akan eksekusi hukuman mati. Nah, wartawan ini pengen tahu, kamu sebagai seorang intelektual, kenapa kok kamu melakukan akan hal-hal itu, melakukan berbagai kejahatan itu? Apa kamu tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan yang mengerikan? Apakah kamu ketika melakukan penganiayaan dan pembunuhan itu, kamu tidak timbul sedikit pun belas kasihan kepada para korban-korbanmu? Ya, dia melakukan pembunuhan berseri, saudaraku, serial killing ya, saudaraku ya. Jadi dia adalah seorang penjahat yang pembunuh berantai. Nah, ketika didalami, dia menceritakan bahwa dia juga pernah belajar tentang kebenaran. Waktu kecil dia pernah ke gereja, tentunya karena kehidupan yang pahit itu yang akhirnya dia seperti dikuasai oleh roh jahat dan dia menjadi pembunuh yang begitu mengerikan. Padahal dia seorang intelektual, bukan seorang bodoh, saudaraku, seorang yang pintar. Jadi bisa diajak ngomong. Nah, ketika sampai pada pembicaraan, mengapa kok kamu bisa jadi begitu kejamnya? Apakah tidak ada nilai-nilai moral yang pernah diajarkan di gereja masa kecilmu, masa remajamu, itu yang tersisa? Jawabannya begini, saya ini punya 2 ekor anjing. 2 ekor anjing itu terus berkelahi di dalam diri saya. Yang satu anjing jahat, yang satu anjing baik. Terus berkelahi. Nah, terus wartawan dia kan bertanya, oh begitu berarti anjing baiknya Bapak itu kalah ya dengan anjing jahatnya yang ada dalam diri Bapak? Iya. Mengapa bisa kalah, Pak? Dan dengan senyum si penjahat ini, si narapidana ini tersenyum dan kemudian dia berkata, ya karena hari-hari yang saya lalui, saya selalu ngasih makan pada anjing yang jahat. Sedangkan anjing yang baik itu tidak saya beri makan, sehingga dia lemah dan kalah. Jadi dia mengakui, saudaraku, bahwa dia memanjakan anjing yang jahat. Dikasih makan jadi kuat, saudaraku. Sementara anjing yang baik nggak pernah dikasih makan, jadi lemah. Nah, demikian saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan juga berkata bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudaraku, roh kita ini butuh makanan. Makanannya adalah kita mendengarkan firman, merenungkan firman siang dan malam, kita makan firman, dan kita menjadi penurut-penurut, kita berdoa dan mengizinkan Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita day by day. Dan itu nanti akan membuat, ya kalau istilah si penjahat tadi, anjing yang baik dalam dirinya itu menjadi kuat. Dan sebaliknya, anjing yang jahat nggak pernah dikasih makan. Dia menjadi kurus dan akhirnya lemah, tidak berdaya di dalam dirinya. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa daging dan roh itu bertentangan. Mana yang kuat? Saudara dan saya punya tanggung jawab. Kita nggak bisa berkata, Tuhan, mengapa engkau biarkan anjing ini ganas di dalam diriku? Nggak bisa, dia memang ganas. Anda yang harus berkuasa untuk menanganinya.
Jangan kasih makanan, saudaraku. Kalau Anda kasih makanan pada perkara-perkara jahat dan dosa di dalam hati pikiranmu, Anda kasih makanan, maka dia akan menjadi kuat. Dan nanti kalau dia kuat, otomatis sisi yang satunya, roh itu menjadi lemah. Nah, ini berbahaya, saudaraku. Jadi mari kita ingat akan hal ini. Satu lagi, saudaraku, saya punya teman ini piara macan, saudara, piara harimau. Dia dikasih harimau kecil yang dari temannya, dari nemu di hutan. Kemudian harimaunya itu dipelihara di belakang rumah. Di belakang rumah dipelihara, dan harimau itu menjadi menjadi besar, dan ya dikasih makan terus jadi besar. Lama-lama dia takut. Ini kan bahaya nih harimau ini. Kalau sampai harimau ini pada suatu saat, ya saudara, suatu saat dia mencelakai anaknya atau apa yang dekat-dekat dengan kandang itu, wah ini berbahaya. Nah, beberapa waktu saya ketemu teman itu, saya tanya, gimana kabarnya harimaumu? Soalnya saya juga pengen tahu kabarnya, kok orang piara harimau itu kan aneh-aneh. Dia jawabnya, sudah mati ya. Cara bunuhnya gimana? Kok kamu kejam sekali, kamu bunuh dengan apa? Saya diamkan aja, enggak dikasih makan, saya tinggal aja, nanti mati sendiri. Ya, jadi saudara, kita ini sebenarnya bisa kok memperlakukan akan daging itu bisa lemah dengan sendirinya. Dan roh itu bisa kuat ketika kita pelihara, kita rawat, dan kita kasih makan. Tuhan Yesus memberkati.